Dihormati narasumber umum House ini, Bapak Suhamdani. Yang kami hormati Bapak Ibu yang berbahagia. Acara in-house training Gerakan Literasi Sekolah SMA Negeri 1 Sumberlawang tahun pelajaran 2000 bukan jurnalis yang cerdas, berkarakter dan berbudaya hasta lagu pada hari Kamis 26 Oktober 2023 dimulai. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Suhamdani dan juga Bapak Budi di SMA Negeri 1 Sumberlawang yang sangat nyaman bagi kegiatan sekolah berat. Oleh sebab itu, dalam rangka kegiatan kali ini, beliau akan diwakili oleh Wakil Kurikulum SMA Negeri 1 Sumberlawang, Ibu Komsiatun Sarjana Ekonomi Magister Pendidikan. Oleh sebab itu, untuk memberikan sambutan di kegiatan kita di pagi kali ini, dipersilakan. Kalau di dalam NMT itu kegiatannya adalah in-house training gerakan literasi sekolah. Itu memang awalnya program dari kurikulum, kegiatan kurikulum untuk Bapak Ibu guru terkait dengan adanya literasi dan numerasi untuk sebagai tindak lanjut kurikulum merdeka. Namun ada tuntutan lain bahwa ada punya suatu keinginan, suatu cita-cita terkait dengan adanya literasi yang ada di medsos. Kebetulan kita punya jurnalistik, akhirnya kita mengembang bagaimana kalau kita tidak hanya anak jurnalistik yang ikut diklat, tetapi kita libatkan semua siswa. Kalau semua siswa kita tidak mungkin terkait dengan tempat dan juga anggaran. Jadi kalau untuk kegiatan anak itu tidak bisa masuk ekskul yang nanti secara ilmu itu akan dibimbing oleh Bapak Suhamdani yang memang betul-betul ini sudah pakarnya. Nanti kalian akan mulai dari bagaimana cara memutar yang baik, bagaimana membuat naskah yang baik, bagaimana untuk mengupload, dan nanti akan dibimbing lebih jauh lagi. Bahkan tadi Ibu sudah dibocori, nanti kalian dalam berpraktek jurnalistik ini nanti akan diberikan wahana, diberikan wadah dari Joglo Semar. Nanti hasil produk kalian akan diupload di media cetak Joglo Semar, yang berarti nanti akan dilihat, dibaca oleh semua kalangan. Dan nanti dapat bimbingan salahnya di mana, kurang apa sebelum di-upload, nanti kalian juga masih ada diberikan masukan. Oh ini kurang begini, baru nanti di-upload di Joglo Semar. Jadi ini harapannya kalian manfaatkan mumpung ada peluang. Jarang kita bisa membuat acara seperti ini. Mumpung ada narsum yang memang betul-betul sudah berpengalaman. Nanti apa yang kami inginkan Anda bisa seperti tema yang ada di MNT ini, mewujudkan jurnalis yang cerdas, berkarakter dan berbudaya hasta laku. Jadi ini sudah bisa untuk kegiatan hasta laku. Ya, kemarin kita di Panas Putih, otomatis kalian kemarin ada infografis. Surakarta, nomor telepon beliau ini, kemudian jurnal beliau adalah suhamdani@yahoo.com, dan saat ini beliau wartawan dan penulis aktif. Segudang prestasi yang telah dikenyang dan dimiliki oleh Pak Ham, begitu nama panggilan kami, beliau atau kami biasa memanggil beliau dengan nama Pak Ham. Dulu ketika masih mengenyam pendidikan di UGM, semoga kita nanti menjadi salah satu alumni sebagaimana dulu Pak Ham ada di institusi yang sangat luar biasa ini. Ketika beliau masih aktif sebagai mahasiswa, beliau adalah penerima di berbagai media lokal dan nasional.
Di antaranya adalah berupa video, cerpen, cerita anak, kegulitan, novel anak, dan resensi buku. Indonesia, tabloid Citra, tabloid Mutiara, dan tabloid. Kemudian buku Mojo, Musang yang Lupa Diri, kemudian buku romansa, buku Merpati dan Ular, dan Ibu, Merpati dan Ular Sanca, kemudian terlibat dalam penulisan buku Gado-Gado Gregor Jokowi yang rilis pada tahun 2012, kemudian buku Perempuan Berhati Ikhlas, 10 kisah sucinya, kemudian meringkus 2 monster hutan, buku yang dalam saat ini sedang proses, buku Pangeran Samunyowo, masih ada di kotak beliau, siap dapat Jakarta, kemudian penyanyi dangdut. Kemudian saya untuk membersamai kalian semuanya. Kalau seperti ini, itu saya itu merasa menjadi lebih muda lagi, ya, lebih muda lagi. Padahal kalau kalian tebak usia saya berapa? Ini kayaknya Mbak Rara. Tepat sekali, iya. Sudah saya. Tepat sekali, ya. Kok tahu 54 dari mana? Face-nya. Saya nggak bilang. Ini berapa? Sungguh terlalu. Semuanya menjadi obat bagi saya untuk awet muda. Awet tua. Tapi enggak tambah tua itu ya. Jurnal yang lain ya. Oke. Nah, saya ingin cerita bahwa yang namanya jurnalistik sebetulnya tidak hanya khusus untuk ekskul jurnalistik, tapi bisa juga dipelajari oleh rekan-rekan semuanya. Karena apa? Karena jurnalistik itu merupakan satu ilmu yang sangat kaya dibandingkan dengan yang lain. Itu dia harus tahu apapun, harus tahu. Orang kan mesti sidik, tapi dia harus tahu. Nah, misalnya kalian harus tahu cara berkomunikasi yang baik dengan rekan. Harus tahu cara berkomunikasi yang baik dengan guru, dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang belum dikenal. Nah, komunikasi. Ada apa? Keberanian berkomunikasi. Ada ilmunya ini. Kemudian mental. Mengasah mental untuk bertemu dengan orang-orang yang belum dikenal, ya. Bertemu dengan orang-orang yang punya kedudukan tinggi, misalnya dengan kepala sekolah, ya. Ketika Anda tidak di ekskul jurnalistik, mungkin takut ya. Kalau liputan, Anda ke lapangan, berarti Anda harus lawan. Pak, apakah harus wawancara kalau liputan ke lapangan? Nah, kalau misalnya saya di jalan, kemudian ketemu dengan misalnya kemarin hujan angin, ya, banyak pohon tumbang. Nah, saya lihat dengan mata saya sendiri, kemudian saya tulis, kemudian saya kirimkan ke media. Apakah itu sudah layak muat? Nah, fakta wawancara. Ada yang bisa jawab? Layak muat ya? Kalau dulu ngetek itu harus di kantor, kemudian di laptop atau di PC itu. Nah, sekarang enggak. Sekarang jalannya internet itu ya pakai HP kayak gini itu bisa ngetek langsung, diupload langsung. Nah, serahkan redaktor langsung, nanti langsung diupload.
Ya, ini zaman internet aja. Posisi wartawan ya, di mana? Oke. Untuk wawancara mungkin sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Selainnya langsung, kalau ketemu Bu Yulfa, Bu Sari, ataupun Bu Rizal yang ada di kelas itu kami hanya segini dan kami begitu. Ini mungkin kita ketemu dengan pakainya, monggo sesi tanya jawab dipersilakan. Ya, dari saya sini dulu kami persilakan. Adakah yang mau menyampaikan? Persilakan. Tidak harus pertanyaan Bu, jadi mempersilakan misalnya mau cerita ketika silakan mau cerita pengalamannya, seringnya nanti akan mendapat masukan atau review langsung dengan paham, akan banyak hal nanti yang bisa kita angkat atau kita sebutkan dulu nama kelas. Perkenalkan, nama saya Dewi Setiawati dari kelas 12 SP3. Saya menanya, gimana Pak kalau sebelumnya narasumbernya itu tidak berkenan mau diwawancarai? Terima kasih. Oke, Mbak Lilis ya? Iya. Siap, ya terima kasih pertanyaannya. Kalau saya keberatan untuk diwawancarai, itu kita wartawan tidak boleh maksa. Ya. Kita harus menghormati beliau. Tetapi kalau misalnya masih bisa ditawar ya, masih bisa ditawar, boleh nggak kira-kira ini saya buat, tetapi apa namanya disamarkan atau disembunyikan. Nah itu dikomunikasikan, boleh nggak kira-kira? Kalau boleh, oke nggak masalah. Disembunyikan. Nah penyembunyian identitas ini itu boleh dilakukan oleh wartawan untuk melindungi seorang narasumber apa-apa. Tetapi kalau jangan Pak, ya pokoknya saya nggak mau, ya udah jangan dipaksa. Nah terus gimana kita nulisnya? Oke, berarti plan B-nya itu kita coba. Ya kira-kira narasumber lain sebagai penggantinya. Nah, cari yang lain. Oke, itu. Orang merasa kelihatan di wawancara itu kan banyak hal itu, banyak alasannya, banyak. Misalnya seorang bawahan atau staf itu ya, dia diwawancarai oleh wartawan. Nah dia takut sama atasannya, takut salah ngomong. Karena apa? Ketika di media massa itu menjadi konsumsi publik, semua orang membaca. Nah, dia nanti akan menjadi sorotan. Udah ngomong dia. Jadi misalnya atasannya enggak masalah gitu kan. Bila aja BOP itu enggak pas dengan kebijakan di instansinya itu. Nah, itu yang bikin orang itu jadi takut ya, takut. Tetapi kalau narasi satu sumber lain humas ya, dia tugasnya adalah memberikan publikasi keluar mengenai kegiatan di sekolah ini. Seorang humas sampai dia itu tidak mau diwawancara, nah itu keliru. Ya, humas itu memang dia harus lebih aktif. Bahkan sebelum batal minta itu humas apapun. Nah itu dia akan selalu aktif untuk memberikan informasi dalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk rilis berita. Ya, rilis berita itu kirim aja. Kirim. Tetapi ketika ini, misalnya dengan wawancara dengan humas sekolah, tapi humasnya nggak mau. Nah, Anda harus pahamkan humasnya ini. Bu, ini kan ibu. Nggak usah tanggalnya itu. Monggo ibu aja. Silakan cerita. Tidak apa-apa, silakan. Atau dengan kepala ditulis dalam berita itu tidak salah. Tetapi kalau misalnya tadi larangan ya jangan sekali ini dulu. Ya udah dulu lagi. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan baru tadi? Mohon izin boleh nyambung pertanyaan Pak?
Ini izin musik aja ya Bapak. Mungkin di lapangan ketika kita melakukan pemakaman itu kan seperti tadi yang Bapak sampaikan, mohon jangan dimuat, itu kan kadang ada sebuah titipan-titipan seperti itu ya Bapak. Ketika memang ada sebuah titipan kita sebagai orang yang juga mencari, mohon jangan dimuat. Seandainya Bapak, seandainya kita sebagai wartawan kemudian kita nekat untuk memuat apa yang menjadi titipan, misalnya apa namanya misalnya Muhammad bilang ini jangan dimuat, tapi saya sebagai wartawan nekat Bapak, saya muat, apakah saya kena sanksi atau kode etik atau hukum begitu Bapak, supaya kita tidak melanggar nanti? Terima kasih. Ya, oke. Nah, ini semakin menghangat ya. Jadi di dunia jurnalistik itu ada yang namanya hak jawab, hak jawab atau somasi. Sebelum sampai ke tahap somasi itu gunakan hak jawab dulu. Jadi kontak wartawan yang bersangkutan, Mas, Mbak, ini bagaimana kemarin saya minta tidak dimuat atau gimana? Nah, nanti kalau misalnya pihak narasumber itu mau memberikan penjelasan lebih lanjut dalam bentuk pemberitaan, itu bisa saja silakan, itu hak jawab. Nah, tetapi bisa juga menyarankan karena ini sangat urgen. Nah, itu bisa saja misalnya di take down, itu bisa take down. Oh, bisa. Sekarang kan online ya, online. Take down bisa. Atau kalau media cetak itu kalau itu sangat urgen sekali, ini nggak boleh dimuat. Nah, itu minta untuk pemberitahuan bahwasanya berita berjudul apa di media apa, edisi apa, nah itu dinyatakan tidak pernah dimuat atau tidak pernah ada. Nah, itu masuk di sah, artinya sudah selesai. Jadi nggak perlu sampai ke jalur hukum, nggak perlu. Itu aja. Itu kira-kira. Baik, pertanyaan yang bagus ya, tadi saya hanya menyambung dalam menarik sekali pertanyaannya begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, monggo silakan. Ayo. Oke, baik, saya Suara dari kelas 11 SD 9 KKO. Di sini trik atau skill apa yang dibutuhkan menjadi seorang wartawan, atau itu dari penyampaian segi bahasanya atau dari bertutur katanya, itu gimana Pak? Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lydia ya. Oke. Apa namanya prinsip utama seorang wartawan? Nah, itu dia harus komunikatif ya. Komunikatif itu tidak harus banyak bicara, tidak harus terlempar, ya. Tetapi dia bisa membuka diri terhadap siapapun narasumber. Dia bisa komunikasi dengan atas, naik level, bisa dengan menengah, bisa dengan bawah, ya. Dengan siapapun dia harus komunikatif. Dia harus welcome, ya. Misalnya ketemu dengan seorang pemulung di TPA Putri Jepong atau gimana gitu. Nah, dia ngobrol aja. Artinya kita sepadan dengan dia. Ketika kita diundang untuk misalnya gathering di Pemkot Solo gitu ya, kita datang ke sana. Akhirnya kita juga setara dengan mereka, gitu kan? Dengan para pejabat itu kita setara, nggak di bawah, nggak di atas, gitu kan? Jadi kita hubungannya adalah, kesetaraan. Ketemu dengan orang yang Jawa, kita setara juga. Kita jangan sok jadi aku sok pinter, jangan. Kita sama, gitu kan? Sama. Nah, dengan seperti itu maka tadi saya ceritakan di awal ya, saya misalnya nyambung. Saya dengan masnya ini bisa ngobrol, dengan mas ini bisa ngobrol, dengan mbak ini bisa ngobrol, komunikatif.
tidak harus menelan lagi. Tidak, banyak bicara dengan komunikatif dan responsif. Responsif itu artinya apa? Dia memberikan respon dengan cepat. Respon itu bukan hanya respon ya. Respon atas segala sesuatu yang terjadi di sekitar ini. Respon. Ya. Dari masa, wah ternyata baru ada proyek di sini. Nah, ada proyek. Nah, oh iya, proyek. Nah, kalau dia nalarnya saudara kawan, dia akan mulai tanya-tanya ya sudah tanya aja, meskipun itu nggak dibuat dalam bentuk berita, instingnya itu selalu jalan setiap hari. Mungkin saya terus ngobrol dulu dengan mereka, Pak ini proyeknya udah lama kok Pak? Gitu, nggak kenal, tetapi nyambung apa? Nah, jadi apa? Responsif terhadap situasi yang ada di sekitarnya. Kemudian responsif terhadap narasumber. Narasumber gini, misalnya narasumber pas diwawancara kalau permut gitu ya. Nah, ada sesuatu ini. Nah, cairkan suasananya. Nah, itu. Jadi istilahnya seperti orang main layang itu ya. Kadang diulur, kadang diulur. Nah, itu nanti akan mulai terasa ketika kalian berada di lapangan, kemudian melakukan liputan, itu akan terasa dan itu jam terbang juga serta kemauan untuk belajar ya. Seandainya ada sebuah acara dan harus di acara tersebut ada tokoh yang harus diwawancarai dan kita sebagai pewawancara atau jurnalis itu saat hendak mau ke acara tersebut ternyata ada kendala teknis atau maupun macet atau banyak bocor atau yang lain-lain, dan saat kita sampai di acara tersebut sudah selesai dan tokoh tersebut sudah tidak ada, kita sebagai pewawancara itu maknanya gimana? Dan itu situasinya sudah ada pewawancara lain kayak yang tadi pewawancaranya itu banyak gitu loh Pak, tapi kita terlambat. Terima kasih. Oke, ya. Ini sudah. Pertanyaan ini sudah mengarah ke jurnalis yang sesungguhnya. Iya, wartawan. Betul. Bukan wartawan sekolah lagi. Ini wartawan yang sesungguhnya. Ya. Oke. Jadi wartawan itu di lapangan itu punya banyak teman. Ya. Baik itu teman yang non wartawan maupun teman yang wartawan. Jadi ketika Anda terjun di bekerja di salah satu media itu ya, otomatis kalian akan ketemu dengan teman-teman yang lain, media lain. Nah itu biasanya terjalin semacam jaringan, gitu kan? Maka saya bilang sekarang, jadi artinya jalin komunikasi yang baik dengan teman-teman wartawan di siapapun, termasuk wartawan. Tuh, biasanya ada komunitas di situ, komunitas wartawan kota, komunitas wartawan olahraga, komunitas wartawan kriminal. Nah, itu saling membantu. Meskipun medianya terjadi persaingan ya, tapi rekan-rekan wartawan yang di lapangan itu saling membantu. Ketika terjadi kasus tadi ya, aduh macet ini, ya udah, kontak aja teman-teman yang lain, teman-teman yang lain, kemudian ini saya macet bener ini. Kalau kamu ya minta data, oke, tidak apa-apa. Nah, setelah data, minta itu data teman, tetapi jangan copy paste, tetapi harus kamu ubah dengan style kamu sendiri. Namanya rewrite, ya, ditulis ulang dengan gaya kamu, biar nggak sama dengan yang asli. Yang pertama. Yang kedua itu kalau pada rekamannya itu lebih baik kamu minta rekaman. Tolong dikirim rekaman. Kalau tadi kan minta yang sudah tulis ya, yang ini minta rekamannya itu lebih bagus. Artinya apa? Lebih orisinil.
kalau kalian dengar katanya sendiri, itu mungkin kalian bisa lebih lengkap dari temanmu. Mungkin temanmu itu nulisnya mungkin nggak lengkap, siapa tahu kan. Nah, tapi kamu minta rekamannya ini, berarti kamu dapat videonya, ya kan? Lebih komplit. Nah, kamu bisa bikin video. Apa? Nah, kemudian yang ketiga, itu kalau itu wawancara bersama-sama ya, kamu nggak bisa ikut. Nah, kamu bisa kontak dengan narasumbernya itu kalau sudah kenal ya, kontak. Pak, itu benar, ini saya tidak bisa jalan. Tadi saya mohon izin untuk ini mengutip penjelasan Bapak waktu di ini acara. Mohon izin. Oh ya silakan. Itu lebih bagus, lebih bagus. Berarti kalau nggak ngasal udah lebih jelas lagi. Terima kasih. Risiko yang dihadapi oleh seorang jurnalis dan wartawan. Nah, tahapan pendidikan apa sih yang perlu ditempuh untuk menjadi seorang jurnalis atau seorang wartawan? Oke, ya terima kasih. Ya. Oke. Ada satu ungkapan itu yang saya terkenal ya di wartawannya. Itu ini ada sudah. Ojo dari wartawan. Ya itu aja jawabannya. Ojo dari wartawan. Itu ramah SD. Maksudnya ramah SD. Tetapi hanya sebuah contoh, sebuah jaringan. Nah, sugih, apalagi ya, sugih hati. Nah, sugih hati. Tapi harapannya dengan sugih jaringan ini, dia akan bisa masuk kemana-mana. Karena banyak teman-teman wartawan itu yang setelah melewati masa jadi wartawan itu karena jaringannya dia kemudian jadi pengusaha atau dia buka usaha apa. Nah, kayak misalnya teman saya selepas dari Jomblo Senar dia buka misalnya pesawat Madiun di daerah Karanganyar di daerah Palu itu. Nah, dia apa namanya pengunjungnya itu adalah teman-teman dari misalnya para pejabat gitu ya. Itu karena apa? Jaringan bagaimana? Ya. Jadi kalau mau diukur secara apa? Nominal, nah itu ya itu ungkapannya. Nek harus itu harus jadi apa? Jadi gitu Pak ya. Jadi itu dari ini wes ini seneng Ustaz. Jadi banyak tempat, banyak tangan. Apapun temannya, siapapun temannya itu, termasuk jaringan itu sudah jadi teman saya kemarin, ya. Saya tadinya nggak kenal, saya jadi kenal, gitu kan. Dan siapa lagi, jadi banyak teman. Itu marahnya dari ayat. Iya betul, lebih fresh dalam hidup. Gitu kira-kira. Nah terus apa tadi yang pertama? Pendidikan apa untuk bisa menjadi wartawan? Di wartawan itu sebetulnya ada satu apa namanya universitas itu yang khusus jurnalistik namanya saya lupa Jakarta ada. Cuman pada prakteknya itu tidak ada batasan pendidikan apa yang menjadi dasar untuk menjadi wartawan. Semua bidang ilmu bisa menjadi wartawan. Ya, semua bidang ilmu bisa menjadi wartawan. Coba tanya satu persatu itu. Teman saya dari pertanyaan begini, jadi wartawan Lepas, namanya Mas Andreas Marioto. Kemudian teman saya, bos saya sendiri Pak Anas Syahirul. Nah, beliau komunikasi. Ini bukan jurnalistik ya, komunikasi jadi wartawan. Kemudian teman saya Mas Heru, Heru itu dia dari petani
pertanian juga UNS ini. Nah, itu boleh manajemen. Kemudian Mas Widi itu dari UMS. Nah, UMS itu menghabiskan. Artinya apa? Semua jurusan bisa jadi dokter. Karena keterampilan seorang wartawan itu diperoleh itu dari belajar. Siapapun bisa belajar itu. Nah, background masing-masing orang itulah yang nanti menjadi pembeda. Ketika teman saya, Mas Mario Andreas Marioto di Bantalan Kompas, dia punya background pertanian. Ketika dia lulus pertanian, dia pasti lebih hebat. Hasilnya itu dibandingkan wartawan yang lain. Karena apa? Lebih konkret, lebih dalam. Saya dari arkeologi. Arkeologi itu ngurusin ini. Saya benda-benda perbatalan. Nah, kalau di sini ada sangran itu. Nah, jadi masa lalu. Nggak ada kaitannya dengan dunia jurnalistik. Saya itu hanya dari hobi, menulis ya. Background saya arkeologi. Setelah Bapak menempuh pendidikan di arkeologi UGM itu, Bapak bekerja sesuai jurusan atau pindah ke jurnalistik? Langsung ke jurnalistik. Jadi waktu itu, pas lulus, kebetulan tidak ada bukaan pegawai negeri. Yang namanya lulusan arkeologi itu kan larinya paling ke balai arkeologi, museum, kalau enggak ya dosen. Nah, 3 ini aja. Lulusannya berapa ya di Indonesia? Bedanya pas enggak bukaan. Saat itu bernas bukaan lowongan. Nah, kebetulan saya waktu itu sebelum lulus itu kan saya sudah sering nulis. Nah, kalau arkeologi kan dulu itu kan sering dolan-dolan. Nah, dolan ke Candi apa, mana, Jawa Timur, mana itu. Hasil itu kemudian saya tulis, ada penghasilan saya dengan KR, saya dengan Perbenas, juga ke Mutiara, kemana gitu. Kemudian semua. Nah, pas bukaan, Perbenas saya daftar. Nah, akhirnya masuk ke situ. Sampai saat ini saya jadi wartawan. Hanya karena hobi. Jadi sudah lupa ya. Artinya apa? Artinya bahwa semua ilmu itu bisa menjadi wartawan. Kita itu belajar. Itu aja, Mbak. Ya, baik, terima kasih, Pak. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah. Rasa ya Pak, sampun 11.30 ya. Kalau sama ya, ternyata ketika kita ketemu dengan pakarnya, itu banyak hal yang tadi kita semuanya malah hitam ya nak ya. Kita nggak tahu apa-apa, tapi tadi dengan begitu sangat luar biasa dengan pertanyaan pemantik yang kalian ungkapkan, yang tadi Pak Ham itu kalau kita simak di awal kan munculnya ini begitu, ibaratnya gunung es itu kan baru muncul itu. Tapi kalian sangat luar biasa sekali, meskipun tadi ternyata untuk self confidence kita, rasa percaya diri kita itu harus kita latih. Benar ketika tanya, yuk ada yang punya pertanyaan, malu-malu. Gitu. Tapi kalau saya kasih mic, ternyata banyak hal yang kalian tanya. Begitu. Dan ini saya sangat bahagia yang pagi, siang, hingga saat ini dengan antusias kalian, dengan ikut kalian yang ingin mengetahui, ingin belajar lebih lanjut, ketemu dengan Pak Rik langsung. Nah, ini sudah hampir jam 11